Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Mensilianus Asriatno Kardiman SPD GR. Saya bekerja di Sekolah Dasar SD Negeri Selento dan saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata, dan pada aksi nyata kali ini saya tidak sendiri dan tentunya saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Teresia Isnasari Alisa. Beliau adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri Selento, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya pagi ini, Bu? Baik. Oh, puji Tuhan. Baik, begini, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita atau Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Jadi itu ya, Bu. Terus, adapun tujuan kita melakukan supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu akan jalankan dalam kelas. Baik, Bu, sebelum nanti Ibu masuk ke dalam kelas atau kita melakukan observasi berkaitan dengan supervisi akademik di kelas, jadi terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tahap pra-observasi yang nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Bisa, Bu, ya? Ya. Pertanyaan pertama, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti pada proses pembelajaran di kelas? Oke, baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaan yang pertama itu tujuan pembelajaran. Di sini materi yang saya akan sajikan yaitu materi pembelajaran IPA yang bertema tokoh dan penemuan. Nah, tujuannya di sini yaitu pertama ya Pak, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana pengaruh listrik terhadap kehidupannya di setiap hari. Yang kedua, bagaimana peserta didik mampu menjelaskan arus dan rangkaian listrik. Tujuan umum kepada siswanya itu bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, yaitu bagaimana siswa bertanggung jawab dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini benar-benar ini nanti akan diterapkan pada proses pembelajaran yang akan kita sama-sama buat di dalam kelas nanti, Bu, ya. Kemudian yang kedua, Ibu, tadi kan sudah sampaikan tujuan pembelajarannya sudah jelas. Terus dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, tentu di situ ada tersirat metode. Kira-kira metode apa yang nanti akan Ibu sajikan? Baik, Pak. Metode yang saya gunakan pada saat pembelajaran itu yaitu pembelajaran saintifik. Mengapa saya memilih pembelajaran saintifik? Karena dalam pembelajaran ini memuat bagaimana segala pengalaman belajar terkait dengan peserta didik, yaitu bisa mengedepankan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dapat mengamati pembelajaran dengan baik, terus dapat menanya jika salah satu materi yang saya sajikan tidak dimengerti, terus mengumpulkan informasi. Baik, Pak, itu metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Baik, terima kasih, Bu. Luar biasa tadi metode yang disajikan oleh Ibu nanti akan dilangsungkan atau dipraktekkan dalam pembelajaran itu. Terus, selain metode ini, Bu, kira-kira karena tadi yang saya dengar itu ada berkaitan dengan praktiknya. Terus dari praktik pembelajaran nanti yang akan Ibu sajikan itu, kira-kira ada tidak alat dan bahannya? Kalau memang ada alat dan bahannya,
barangkali pada kesempatan ini bisa diceritakan kira-kira alat dan bahannya untuk melakukan praktik ini kira-kira apa-apa saja. Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan itu, dalam rangkaian listrik ada dua bentuk jenis rangkaian, yaitu yang pertama ada rangkaian seri, terus yang kedua rangkaian paralel. Terus dari sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama baterai, terus yang kedua balon listrik. Baik, selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan, luar biasa. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang pada hari ini dengan semangat yang luar biasa dan penuh banyak niat datang ke sekolah untuk belajar. Ya, baik. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran IPA. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, mungkin ada yang tidak hadir? Ada. Ya, berapa orang yang tidak hadir? Dua. Oke, baik. Apa alasan mereka tidak hadir? Sakit. Ya. Baik. Dengan begitu, teman-teman yang dua orang tidak hadir, saya berikan kepercayaan kepada kalian semua untuk memberitahukan bahwa materi kita pada hari ini yaitu pembelajaran IPA. Baik, sebelum itu Ibu melihat pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan rapi. Baik dari segi rambut, pakaian, begitu juga dengan dari segi tempat duduk. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian telah menyadari bagaimana pentingnya kedisiplinan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, terlebih khusus kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Ya, pada saat ini kita langsung saja ke materi, yaitu kita sama-sama belajar pembelajaran IPA, terlebih khusus pada tema 3 yaitu tentang tokoh dan penemuan. Kita belajar pada hari ini di bagian subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Ya, sama-sama dulu baca dari tema 3, judul dari tema 3. Tema 3 itu berjudul tentang Tokoh dan penemuan. Di bagian subtemanya judulnya Oke, baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menunjukkan kepada kalian ada dua bentuk gambar. Sekarang tugas dari kalian adalah mengamati gambar di dalam. Kira-kira jenis gambar di dalam itu jenisnya apa? Gambar apa? Gambar. Baik, ada berapa gambar yang tersedia di dalam? Oke, baik. Gambar yang pertama, kamu lihat seperti apa keadaannya? Terang. Oke, gambar yang pertama yaitu rumah yang lampunya sudah Menyala. Gambar yang kedua? Gelap. Ya, gambar yang kedua, rumah yang lampunya tidak menyala. Baik, sudah perhatikan baik di dalam? Sudah, Bu. Oke, yang berikut di sini ada dua bentuk pertanyaan. Ya, setelah kita melihat gambar tadi, ada muncul pertanyaan yang mungkin Ibu butuhkan jawaban dari adik-adik semua. Yang pertama, mengapa lampu bisa menyala? Dan yang kedua, mengapa lampu ada yang tidak bisa menyala? Baik, yang pertama, Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Jawab dulu pertanyaan yang nomor 1. Mengapa lampu bisa menyala? Yang tahu angkat tangan. Ya, Alin. Karena adanya aliran listrik. Karena adanya aliran arus listrik. Siapa lagi yang lain? Siapa
yang bisa memikirkan mengapa lampu bisa menyala? Tidak ada? Ya, baik. Terima kasih kepada Alin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Alin. Tidak mengurangi jawaban yang telah diberikan oleh Alin, Bapak. Menurut dia tadi, lampu bisa menyala karena adanya aliran arus listrik. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, mengapa lampu ada yang tidak bisa menyala? Ya, saya minta adik-adik untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, Icil. Karena ada gangguan sakral dinding. Oke, karena adanya gangguan dari sakral di dinding. Yang kedua, siapa lagi yang bisa? Fiona. Karena fitingnya rusak atau gangguan sakral dinding atau gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan. Oke, tepuk tangan untuk Fiona. Yang terakhir, Angie. Karena terjadinya arus pendek atau sering disebut korsleting. Iya, tepuk tangan lagi untuk Angie. Baik, jawaban nomor 2 dari ketiga teman kita sudah benar, sudah menuju pada kebenaran. Mari kita lihat di sini. Ini ada penjelasan yang sedikit menghampiri apa yang sudah dijawab oleh adik-adik. Yang pertama itu, lampu bisa menyala karena adanya aliran arus listrik. Selain aliran listrik, gaya listrik juga merupakan jenis gaya yang berperan dalam proses menyala lampu. Ya, tidak ada jawaban lain, Bapak. Lampu itu sudah menyala karena hanya ada aliran arus listrik. Hanya satu saja jawabannya, karena ada aliran arus listrik. Ya. Kecuali yang nomor 2, mengapa lampu itu tidak bisa menyala? Ada banyak masalah. Mengapa lampu? Sekarang kita sudah duduk dalam progres dan soalnya sudah sama. Soalnya sama. Ibu minta untuk kalian dalam setiap kelompok bekerja sama, sehingga soal yang diberikan dapat dijawab dengan mudah. Ibu minta untuk bekerja sama. Ya, tujuannya di sini ibu memberikan tugas ini. Yang pertama, agar kalian bisa menganalisis seperti apa itu rangkaian listrik seri dan seperti apa itu rangkaian paralel, serta kalian akan mengetahui penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah soalnya. Berdasarkan video yang telah kalian amati, coba identifikasikan jenis rangkaian listrik yang mungkin ada pada lampu di dalam kelas kalian. Selanjutnya, mari kita diskusikan jenis rangkaian listrik berdasarkan cara penyusunnya. Ya, setelah kalian melihat tadi video yang sudah dipaparkan, coba kalian perhatikan rangkaian listrik yang ada di dalam kelas kalian. Ya, terus soal yang pertama, ya, ini yang pertama, gambar rangkaian listrik. Gambarlah rangkaian listrik. Baik kalian lihat di buku maupun lihat di gambar yang sudah ibu paparkan tadi dari 2 jenis lampu, yaitu lampu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, tulislah jenis rangkaian listrik yang kalian gambar. Terus yang ketiga, susunan hambatan pada rangkaian listrik. Yang keempat, nyala lampu. Maksud nyala lampu di bagian yang pertama ini kalian isi mungkin lampunya sama terang, berarti itu jenis rangkaian listrik apa. Terus yang kedua, nyala lampunya suram, berarti itu jenis rangkaian listrik apa. Sudah dijelaskan tadi di dalam video dari kedua jenis lampu tersebut. Ya, ibu berikan waktu mulai dari sekarang.
Baik, kalau sudah, Ibu minta untuk setiap ketua kelompoknya kumpul di satu orang. Ya, kalau sudah, Ibu minta untuk mengumpulkan lembar kerjanya. Ya, dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 4. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang dari 4 kelompok sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Nah, dengan berakhirnya tugas kelompok yang sudah kalian kumpulkan pada hari ini, materi IPA kita pada hari ini sampai di sini dan besok baru lanjut. Ya, saya minta adik-adik untuk membereskan semua alat tulisnya. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Mesilianus Asriatno Kardiman, pada percakapan pasca observasi. Jadi saya CGP Angkatan 9, SD Lento, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan pagi ini, saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Teresia Isnasali Alisa SPD. Beliau sebagai seorang guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 1-2 pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan jalannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Bisa Ibu ya? Bisa. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu atau pendapat Ibu setelah Ibu menyajikan materi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, pertanyaannya tadi, bagaimana perasaan saya setelah menyajikan materi? Baik, perasaan saya merasa senang dan bangga. Alasannya karena yang pertama, ketika saya menyajikan materinya, anak-anak begitu semangat dan antusias dalam menerima pelajaran yang mereka pelajari pada hari itu, terlebih khusus dalam materi rangkaian listrik. Nah, dari sini juga mereka bisa membedakan jenis-jenis rangkaian listrik lewat pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Baik, itu untuk jawabannya Pak. Saya kembalikan. Luar biasa ya. Memang itu yang diharapkan oleh seorang guru ketika melaksanakan sebuah proses pembelajaran di mana anak-anak harus bisa merasa senang. Ya, kan itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua Ibu, dalam pembelajaran kali lalu yang berkaitan dengan materi tentang rangkaian listrik itu, kira-kira menurut Ibu ada tidak kesulitan yang dihadapi oleh siswa
pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran kalian. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan itu ada Pak. Yang pertama, kesulitannya bagi siswa adalah dalam menyediakan alat dan bahannya. Jujur saja Pak, sekarang dengan perkembangan zaman, maka rangkaian listrik dari jenis-jenis bahannya itu mereka kewalahan dalam menyediakan bahan-bahannya. Contohnya dari bentuk lampunya. Lampu itu harus disediakan dari jenis lampu senter. Terus yang kedua harus memakai baterainya juga pun bukan baterai kecil tetapi baterai besar. Sekarang dengan perkembangan zaman semuanya serba arus listrik sehingga siswa itu kekurangan dalam menyediakan alat-alat yang disediakan dalam praktek rangkaian listrik, terlebih khusus untuk rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Itu untuk siswanya. Baik, saya kembali lagi. Luar biasa. Jadi itu tadi sudah Ibu sampaikan yang berkaitan dengan kesulitan yang tentunya dihadapi oleh siswa karena memang sesuai dengan kenyataan sekarang untuk materi yang berkaitan dengan rangkaian listrik itu sulit kita cari alat dan bahannya. Tetapi luar biasa Ibu sudah lakukan semampu Ibu, dan pada proses pembelajaran kali lalu Ibu sudah atau semua di dalam kelas sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Lalu ini masih ada lagi pertanyaan Ibu. Kalau itu tadi kesulitan yang dihadapi oleh siswa, sekarang kira-kira ada tidak kesulitan yang Ibu hadapi sendiri? Baik Pak, tentunya Pak, dari semua guru terlebih khusus saya mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung, terlebih khusus pada saat saya menyajikan materi yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Kesulitan yang pertama itu masih ada masalah yang saya hadapi, yaitu bagaimana peserta didik ada beberapa orang yang masih belum mengerti dengan materi yang disajikan. Alasannya mereka karena yang pertama, karena mereka masih belum bisa untuk membaca atau bisa memahami suatu bacaan. Sehingga di sini saya menerapkan materi tetapi mereka belum mengerti. Sehingga jalan keluar yang saya lakukan itu adalah memaparkan sebuah video atau penjelasan yang lebih terperinci dari materi yang telah saya berikan, sehingga memberikan sedikit gambaran bagi mereka. Dan yang kedua, mereka masih belum bisa menulis, sehingga cara yang saya lakukan adalah menulis kembali di papan sehingga mereka bisa mengikuti apa yang saya sudah tulis, dan saya memberitahukan bahwa ini kewalahan mereka supaya mereka bisa membaca atau mereka bisa mengerti dan paham dengan materi yang saya berikan. Luar biasa sekali. Ini yang terakhir sudah, pertanyaan yang terakhir. Tadi Ibu sudah utarakan yang berkaitan dengan kesulitan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran. Terutama yang pertama tadi, masih rendahnya literasi dari siswa. Karena masih banyak siswa yang memang sudah bisa membaca. Tetapi kemampuan untuk memahami bacaan itu memang sangat sulit. Ya. Tapi ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira ke depan ada tidak upaya perbaikan sehingga kesulitan tadi yang Ibu hadapi di kelas bisa terjadi? Upaya yang akan Ibu lakukan ke depan kira-kira. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Upaya yang saya lakukan untuk ke depannya Pak, saya meminta teman dari teman-teman mereka atau teman duduk dari beberapa orang anak ini, meminta mereka untuk bisa membantu dalam artinya sedikit menjelaskan tentang materi yang diberikan pada hari ini. Seperti contoh yang sudah saya berikan beberapa bulan yang sudah berlalu Pak.